Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu MK Kritik dan Esai Sastra Indonesia, kepada dosen Ibu Asdarina MPD. Perkenalkan, nama saya Rini Afriani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dari MK Kritik Esai dan Sastra Indonesia, yaitu tentang aspek-aspek kritik sastra. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu kritik sastra. Kritik sastra berasal dari bahasa Yunani, yaitu krities, yang berarti hakim, dan krites sendiri berasal dari krinein, yaitu menghakimi, dan kriterion yang berarti dasar penghakiman, dan kritikos berarti hakim kesusastraan, dan dapat diartikan kritik sastra sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastranya yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra sebagai karya sastra, terhadap karya seni sastra ya. Itu dalam pengertian kritik sastra. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang terpenting, yaitu tentang aspek-aspek kritik sastra, di mana dalam mengkritik sebuah karya sastra, tentunya kita harus memilih aspek-aspek yang dilakukan dalam mengkritik tersebut. Aspek-aspek tersebut ada berapa sih? Nah, di sini aspek-aspek kritik sastra ada 3. Yang pertama, analisis. Yang kedua, interpretasi atau penafsiran. Dan yang ketiga, evaluasi atau penilaian. Nah, langsung saja kita akan membahas dalam poin yang pertama, yaitu analisis. Sebelum kita mengkritik sebuah karya sastra, kita tidak mungkin langsung mengkritiknya ya. Harus ada tahapan-tahapannya. Di sini, untuk itu analisis sangat diperlukan sebelum kita mengkritik sebuah karya sastra tersebut. Nah, dapat diartikan analisis adalah penguraian terhadap bagian-bagian atau salah satu unsur-unsur karya sastra tersebut. Nah, analisis itu juga merupakan salah satu sarana penafsiran atau interpretasi. Ya, jadi sebelum kita mengkritik sebuah karya sastra, kita harus mampu menganalisis dulu sebuah karya sastra tersebut gitu kan. Saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu interpretasi atau penafsiran. Interpretasi terbagi menjadi 2 pengertian ya, dalam arti luas dan arti sempit. Interpretasi dalam arti luas menurut Abram tahun 1981 dalam bukunya halaman 84, interpretasi adalah penafsiran kepada semua aspek karya sastra itu sendiri. Nah, sedangkan interpretasi dalam arti sempit adalah sebuah penjelasan arti bahasa sastra dengan sarana analisis, parafrase, dan komentar. Di sini, interpretasi dapat diartikan sebagai memperjelas atau memperjernih maksud karya sastra dengan cara terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama, memusatkan interpretasi kepada ambiguitas, kias, atau kegelapan dalam karya sastra tersebut. Dan yang kedua, memperjelas makna karya sastra dengan jalan menjelaskan unsur-unsur dan jenis karya sastra tersebut. Dalam poin yang pertama, sudah diketahui adanya kata ambiguitas ya dan kias. Apa sih itu ambiguitas? Ambiguitas itu suatu kondisi yang tidak pasti atau tidak jelas begitu ya. Dan sedangkan kias merupakan arti bukan sebenarnya gitu kan, bahasa kiasan gitu. Oke.
Yang poin ketiga yaitu adanya evaluasi atau penilaian, di mana penilaian merupakan menunjukkan suatu nilai karya sastra dengan bertitik tolak dari analisis dan penafsiran yang telah dilakukan. Setiap karya sastra tersebut pasti ada sebuah penilaian ya, maupun dari seorang kritikus atau yang mau mengkritik sebuah karya tersebut. Dan setiap kritikor atau orang yang mengkritik sebuah karya tersebut yang sudah cakap atau sudah mahir, pastilah dia akan memberi penilaian terhadap karya sastra tersebut gitu kan. Di dalam penilaian, menurut Rahmat DF tahun 2007 dalam bukunya halaman 49, pada dasarnya ada 3 paham tentang penilaian atau evaluasi ya, yaitu paham relativisme, paham absolutisme, dan paham perspektivisme. Apa sih yang dimaksud dengan relativisme? Yang dimaksud dengan penilaian relativisme adalah sebuah paham yang menghendaki tidak adanya penilaian bagi atau penilaian yang dihubungkan dengan tempat atau zaman terbitnya karya sastra tersebut. Nah, jadi setelah karya tersebut sudah diterbitkan oleh seorang kritikus ya, nah itu cuman 1 kali penilaian gitu kan, tidak boleh 2 kali atau berkali-kali gitu, cukup 1 kali dalam penilaian karya sastra tersebut. Itu yang dimaksud dengan penilaian relativisme. Yang kedua, paham penilaian absolutisme merupakan paham yang menilai karya sastra berdasarkan paham-paham, aliran-aliran, politik moral, ataupun berdasarkan pandangan yang sempit. Jadi, dalam penilaian paham absolutisme itu hanya menilai tentang aliran-aliran gitu kan, tentang sebuah politiknya saja atau enggak tentang moralnya saja begitu, dan hanya dalam pandangan yang sempit saja gitu kan, tidak meluas. Dan yang ketiga yaitu paham penilaian perspektif, merupakan paham penilaian yang menilai karya sastra dari berbagai sudut pandangan, yaitu dengan jalan menunjukkan nilai karya sastra pada hasil karyanya dan nilai-nilai karya sastra itu pada masa-masa berikutnya gitu kan. Jadi dalam penilaian perspektif itu hanya atau bisa menilai dari beberapa sudut pandang atau menilai dari berbagai seorang kritikus atau dari berbagai sumber-sumber gitu kan, ditampung gitu kan dari sudut pandangan siapa saja. Nah itu dinilai gitu dalam penilaian perspektif. Jadi begitu kesimpulannya. Dari ketiga tersebut, mana sih yang lebih mudah gitu kan untuk mengkritik? Yaitu dalam penilaian perspektif yang paling mudah dalam penilaian kritik sastra. Kesimpulannya, sebagai calon pendidik atau peserta didik, kita harus bisa atau harus mampu mempelajari sebuah kritik sastra tersebut. Karena kenapa? Karena pada zaman modern ini tidak mungkin kita mempelajari bahasa yang kuno gitu kan, atau enggak yang lama, dan tidak semua kita mempelajari, kalau enggak kita berpuisi tentang puisi-puisi lama gitu kan. Jadi kenapa sangat penting kita mempelajari kritik sastra? Karena
itu sebuah jembatan kita untuk menuju zaman yang sekarang modern ini. Dan ketika adanya event-event tentang kritik sastra, di situ kita akan menyalurkan bakat kita, gitu kan. Kan di kritik sastra juga ada sebuah menulis novel, puisi, sajak, cerita pendek dan sebagainya. Tidak mungkin kan pada zaman sekarang yang modern ini kita hanya menggunakan bahasa-bahasa yang biasa aja gitu kan. Kita juga harus menuangkan sebuah bahasa yang baku dan bahasa kiasan. Iya sih, mempelajari bahasa kiasan tidak mudah, tetapi itu salah satu bahasa yang indah gitu kan. Tidak mudah dimengerti, tapi makanannya sangat luar biasa begitu. Jadi itu penjelasan dari saya tentang aspek-aspek kritik sastra. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar, karena banyak kekurangan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.